1C021268. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu pergeseran arah riset. Nah, alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang filosofi paradigma riset. Nah, metodologi dipahami sebagai suatu cara untuk menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, yang selanjutnya kita membahas beberapa paradigma yang tentang filosofi ini. Yang pertama ada paradigma fungsionalis, yaitu paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya paradigma interpretif, yaitu pendekatan ini berfokus pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berpikir oleh objek yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada paradigma strukturalisme radikal yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Selanjutnya paradigma humanis radikal, interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Selanjutnya ada paradigma postmodernisme yang menurut paradigma ini, kebenaran itu tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang riset akuntansi pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, kita membahas dalam lingkungan audit dulu. Nah, penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif. Selanjutnya dalam lingkup akuntansi keuangan, pemakai informasi keuangan membuat keputusan secara individual dan dalam kelompok kecil. Riset akuntansi keperilakuan dapat membuat suatu kontribusi penting pada bidang ini. Dan selanjutnya ada akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya merupakan subbidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Selanjutnya ada perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan pajak, tax compliance, dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Yang terakhir, pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset yang telah kita bahas tadi. Secara substansional, persentase penulis artikel itu lebih besar daripada persentase yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan terakhir. Nah, pembahasan selanjutnya ada tentang teori keperilakuan tentang perusahaan. Model motivasional dari perilaku manusia itu merujuk pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasi yang mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulisan atau empiris dan teoritis itu sebenarnya mendasarkan tulisannya pada motivasi partisipan dari tingkat yang lebih rendah. Nah, di perkembangan terakhir ini, secara relatif riset keperilakuan dalam audit juga paling baik dipresentasikan dalam artikel yang secara umum merupakan hampir setengah dari total penerbitan behavioral research in accounting.
Selanjutnya, urutan berikutnya diduduki oleh bidang akuntansi manajemen yang hampir mencapai 1/4 dari total penerbitan, sementara sisanya merupakan subbidang lainnya. Fokus riset akuntansi keperilakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasi terhadap perilaku. Nah, pembahasan selanjutnya ada tentang teori keperilakuan tentang perusahaan. Model motivasional dari perilaku manusia itu merujuk pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasi yang mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulisan atau empiris dan teoritis itu sebenarnya mendasarkan tulisannya pada motivasi partisipan dari tingkat yang lebih rendah. Pembahasan terakhir kita yaitu tentang wawasan untuk masa depan. Nah, masalah utama yang mendatang adalah pendanaan riset ini akan berkurang jumlahnya. Oleh karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Oke, baik, sekian dulu penjelasan aku untuk video kali ini. Semoga membantu dan juga mudah untuk dipahami. Sorry kalau misalnya di tengah-tengah penjelasan tadi ada suara yang kurang enak karena tenggorokan aku emang lagi sakit. And see you in next video. Bye bye.